Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat ya. Tak terasa ini sudah mulai masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Kita akan membahas tentang steganografi dan watermarking. Nah, langsung aja. Nanti saya akan menjelaskan tentang konsep dari steganografi dulu, kemudian nanti saya akan mengcompare apa bedanya antara steganografi, watermarking, dan kriptografi. Karena ini sedikit berhubungan gitu ya. Kemudian yang keempat nanti ada latihan soal untuk steganografi. Oke, langsung saja. Di sini saya asumsikan ada secret data gitu. Secret data itu bisa data apa aja yang rahasia menurut Anda gitu ya. Contoh yang paling sering yaitu password, saya contohkan. Anda pasti ingin menyimpan password dengan aman kan ya, supaya orang tidak tahu apa password Anda kan gitu ya. Nah, jadi setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya password Anda itu tidak diketahui oleh orang lain? Ini ada dua cara, yaitu dengan mengenkripsi data dan dengan menyembunyikan data. Menyembunyikan data itu sebuah ilmu gitu ya. Menyembunyikan data itu sebuah ilmu juga, ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyembunyikan pesan sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kalau mengenkripsi itu kita menggunakan ilmunya kriptografi, kalau menyembunyikan data itu menggunakan steganografi. Gitu ya. Nah, diagram kriptografi dan steganografi di sini sangat berkaitan erat dengan yang namanya keamanan sistem. Keamanan sistem ada kriptografi, ada information hiding. Nah, information hiding itu dibagi menjadi dua, yaitu steganografi dan watermarking. Kalau kriptografi itu teknik yang menyembunyikan isi atau konten dari pesan. Kalau ini ya, kriptografi. Kriptografi teknik menyembunyikan isi atau konten pesan. Tetapi kalau stenografi ya tadi mempelajari cara menyembunyikan pesan supaya tidak bisa diketahui orang lain. Nanti saya perjelas lagi nanti ya. Nah, steganografi itu bisa diterapkan untuk image, untuk teks, dan untuk audio. Watermarking itu ada yang visible dan ada yang invisible. Oke, langsung masuk aja ke steganografi. Contoh kalau yang steganografi ya, di sini ada sebuah data yang akan kalian masukkan ke dalam sebuah media, ini media ya, media penyimpanan, supaya orang yang melihat itu tidak tahu atau tidak bisa mengerti dia itu masukin apa sih gitu ke sini. Itu steganografi. Nah, steganografi pengertiannya yaitu teknik menyembunyikan data rahasia dalam media digital sehingga keberadaan data rahasia tersebut tidak diketahui oleh orang lain atau sulit dideteksi. Tujuannya yaitu supaya pesan atau data tidak terdeteksi keberadaannya, kemudian menghindari kecurigaan pihak lain. Itu tujuan dari steganografi. Bentuk pesan atau datanya itu bisa berupa teks, audio, citra, dan video. Watermarking yaitu penerapan steganografi dengan cara memberi penanda pada data digital yang menunjukkan label kepemilikan data digital. Itu watermarking. Kalian pasti sering melihat kalau ini ya. Tujuannya melindungi hak cipta atau copyright, kemudian sebagai keterangan data digital itu sendiri.
Kemudian pembuktian kepemilikan atau ownership. Penerapannya kalian pasti sudah sering melihat ya kalau seperti ini ya. Penerapan dari watermarking itu seperti ini. Sehingga itu bisa untuk kepemilikan gitu. Oh ini milik siapa gitu. Kalian tahu dengan menggunakan watermarking itu. Nah ini saya berikan penjelasan detail tentang perbedaan antara kriptografi, steganografi, dan watermarking. Yang pertama, steganografi menyembunyikan keberadaan data agar tidak dicurigai oleh pihak lain. Jadi data itu dimasukkan ke sebuah media, tetapi orang lain itu nggak curiga bahwa di dalam tersebut ada data sisipan gitu. Ini gambarannya, ada sebuah citra ya. Kemudian kita masukkan sebuah data, secret data gitu ya. Kemudian hasilnya pun sama dengan ini, secara kasat mata. Sama, padahal di sini sudah disisipkan beberapa pesan di sini, di dalam sini. Itu steganografi, menyembunyikan keberadaan data. Sehingga orang nggak curiga, oh itu di dalamnya ada message nih gitu. Tetapi kalau kriptografi menyembunyikan isi pesan ya agar tidak dapat terbaca oleh pihak lain. Supaya tidak dapat terbaca sehingga dia menggunakan ilmu kriptografi itu gitu. Tujuannya apa? Supaya pesan atau data tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Kriptografi itu bisa menggunakan dua cara, yaitu enkripsi dan deskripsi. Dekripsi ya. Enkripsi mengubah dari plain text ke cipher, kemudian yang dekripsi dari cipher ke plain. Sehingga ketika dia terlihat, dia orang nggak bakalan tahu ini apa isinya, orang nggak bakalan tahu gitu. Karena dia kriptografi untuk menyembunyikan isi pesannya. Menyembunyikan, jadi disembunyiin supaya orang nggak bisa baca ini apa artinya gitu loh. Sehingga dia menggunakan teknik tadi enkripsi dan dekripsi. Kemudian kalau watermarking, penanda data digital yang menunjukkan label kepemilikan. Ya, ini membedakan, yang membedakan. Nah, steganografi itu tidak bisa menggantikan kriptografi loh ya, karena malah justru dia saling melengkapi keduanya. Jadi keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan lagi apabila dia menggunakan kriptografi plus steganografi gitu. Karena jadi tekniknya mula-mula pesan itu dienkripsi dulu dengan algoritma kriptografi ya kan. Kemudian setelah pesan sudah terenkripsi, kemudian disembunyikan ke dalam sebuah media penyimpanan. Nah, itu jadi baru aman kalau seperti itu. Kemudian kriteria kualitas penyembunyian data yang bagus. Ada imperceptible, ada fidelity, ada recovery, dan ada capacity. Yang pertama, imperceptible, keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipahami secara visual atau secara audio. Fidelity, kualitas cover objek tidak jauh berubah akibat penyisipan pesan rahasia. Recovery, pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali. Jangan sampai pesan yang sudah di enkripsi nggak bisa dikembalikan lagi, sehingga kita pun nggak bisa membacanya gitu. Kemudian yang keempat, capacity. Ukuran pesan yang disembunyikan memuat kapasitas yang besar. Nah, metode penyimpanan pesan itu ada dua, yaitu spasial berdasarkan waktu, spasial ya. Kemudian transform domain method, TDM. Yang spesial, memodifikasi langsung nilai byte dari cover objek. Nilai byte dapat merepresentasikan intensitas atau warna pixel dengan menggunakan metode LSB. Kemudian TDM memodifikasi hasil transport sinyal ke ranah transform. Contohnya metode spektrum.
Nah, sekarang yang kita bahas di materi ini adalah metode LSB. Metode LSB itu adalah metode steganografi yang paling populer dan simple. Simple karena nanti kalian tahu simpelnya di mana letaknya. Memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Tadi ya, makanya pas tadi saya kasih perbandingan tadi, ada image A, kemudian saya kasih sisipkan dengan menggunakan steganografi tadi, kemudian hasilnya pun tetap seperti seolah-olah gambar A tadi, padahal itu sudah disisipkan data rahasia di sana. Caranya yaitu mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Mengubah bit LSB hanya mengubah nilai byte 1 lebih tinggi atau 1 lebih rendah dari nilai sebelumnya, sehingga tidak terpengaruh terhadap persepsi visual citra. Jadi nggak pengaruh banget gitu, nggak kelihatan banget kalau cuman diganti atau diganti sedikit gitu ya. Nah ini LSB itu ada dua, ada yang LSB least significant bit dan itu yang berada di belakang, ada MSB juga most significant bit itu di atas, di depan. Kemudian contoh metode LSB, sebuah angka 14 ya akan disisipkan ke dalam citra grayscale 8 bit. Citra grayscale 8 bit. Nah, di sini ada citranya 10, 10, 14, 21. Akan kita masukin angka 14 tadi gitu. Jadi ini akan kita masukkan ke sini. Yang pertama caranya yaitu mengubah desimal ke dalam biner 8 bit. Cara mengubahnya gimana? Ini kalian harus ingat lagi ke materi dulu konversi bilangan ya, kalau masih ingat. Nih, kalau belum ingat saya ingatin di sini. 10 dibagi 2 itu kan dapat 5 nih. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti di sini sisanya 0. Oke, kemudian 5 dibagi 2, kan jawabannya 2 nih. Ada sisa nggak? 2 kali 2 kan 4. Berarti 5 kurangi 4 masih ada 1. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Nggak ada sisa, 0. Hasilnya, sisa pembagian ditulis dari bawah ke atas, sehingga 10 ini nilai binernya adalah 1010. Ini dia jawabannya. Oke. Kemudian setelah itu, karena ada 8 bit per pixel, ini ya 8 bit tadi, maka ditambah 00 di depannya. Kenapa ditambah 0 di depannya? Supaya tidak mengubah nilai biner. Kalau ditaruh di belakangnya, ini di depannya ya, dikasihnya di depannya, supaya tidak merubah nilai biner. Kalau dia ditaruh di belakangnya, pasti akan merubah nilai biner. Nilai binernya akan berubah, sehingga kita kasih bantuan taruh di depan. Hasilnya seperti ini. Karena ini tadi 8 bit dan ini baru 4 bit, sehingga kurang 0-nya 4 tambah. Ini kurang 0-nya 4, tambahin 4, 0-nya 4 kurang. Nah, kalau ini sudah ada 5 bit, sehingga kita tambahin hanya 3, jangan 4 ya. Oke. Nah, setelah itu apakah sudah selesai? Belum. Dari hasilnya ini tadi pesan akan baru mau dimulai ya. Pesan akan disisipkan 14. Binernya tadi kebetulan 14 kan ini ya, sama ya. Sama yang di sini tadi. 0. Kita lihat LSB ya, paling belakang. 0, 0, 0, 1. Ini kita lihat ya. 0, sorry. 0, 0, 0, 1. Oke. Kita sisipin. Lalu sisipkan angka biner. 110. Biner tadi kebetulan, tadi di sini ada 14 juga ya, tapi ini kebetulan aja. 14 dimasukkan. Oke. Yang 0 tadi, di sini karena binernya 14 itu 1, kita masukin ke sini, kita ganti. 0 kita ganti 1. Kemudian 0 kita ganti 1.
Satunya dari mana? Dari sini nih, ya. Ini juga kita ganti 1. Kemudian ini 0, kita masukin ke 0. Satunya diganti 0. Karena ini 0. Oke. Kemudian hasil citra steganografinya adalah sebagai berikut. 1011, 1011, 1111, dan 10100. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Tadi dari biner ya kan. Sekarang kita jadikan ke desimal. Cara mengubah dengan menggunakan desimal, tadi kan 1011 ini ya misalnya ya. 1011 kita susun dulu. 1 dikalikan 2 pangkat 0. 1 ini 1, 2 pangkat 1. 0 kalikan 2 pangkat 2. Ini terurut ke atas ya, dari bawah ke atas. Terus 1 dikalikan 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Kalau di total hasilnya 11. Hingga hasil dari biner ke desimal 11, 11, 15, 20. Oke. Kesimpulannya adalah citra aslinya tadi kan 10. 10, 14, 21 ya kan? Angka yang disisipkan adalah 14. Sehingga citra hasilnya 11, 11, 15, dan 20. Nah, selesai. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang saya kasih contoh soal. Sebuah huruf A akan disisipkan, huruf A ya, akan disisipkan ke dalam citra grayscale 8 bit dengan ukuran 10 kali 10 pixel. Langkah pertama, mengubah kedua data yaitu huruf A dan citra asal menjadi biner. Huruf A dibinarkan menjadi 01, 0, 0, 01000001. Karena jumlah digit huruf A ada 8 bit, ini ya, ada 8 bit, maka jumlah piksel pada citra grayscale yang dibutuhkan cukup 8 piksel aja. Jangan nambah ya. Nih, perhatikan jumlah piksel yang diambil tadi kan cuma 8 ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8 piksel ya yang kita ambil. Kemudian dari desimal ini kita jadikan ke biner. 1, 6, 5, 3, 7, 4, 7, 4. Oke, setelah itu langkah kedua yaitu mengganti bit terakhir LSB dari piksel citra dengan bit-bit huruf A. Ini kan citra asli nih tadi. 165377474. Ini kan jawabannya nih. Binernya. Nah, ini yang huruf terakhir diganti 0. 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian yang 0 diganti 1. Ini ya. Belakang sendiri LSB ya, list paling belakang. Dan seterusnya sampai yang ini. Oke, sehingga hasilnya adalah citra asalnya tadi ini, kemudian kita sisipkan huruf A, hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, sehingga kan di sini semuanya kan sama yang citra asal ya, sehingga dia nggak kelihatan kalau sudah disisipkan huruf A, disisipkan data secret data gitu, atau data-data rahasia nggak kelihatan karena hanya sedikit perubahannya cukup sedikit gitu. Ini 1, ini 0 ya kan, ini 6, ini 7, ini 5, ini 4. Jadi hanya sedikit banget perubahannya sehingga orang tidak tahu, tidak curiga bahwa di dalam tersebut ada pesan tersembunyi gitu. Oke, sekian dari saya. Ini adalah latihan, silahkan dikerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu ini dengan baik dan bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.